Shalom adik-adik, jumpa lagi di sini sama Aunty Amel. Kita mau mulai sekolah minggu ya. Sebelumnya, kalian jangan lupa untuk klik channel yang satunya lagi untuk pujian dari Ibu Roli. Nah, adik-adik, kabarnya baik dong, tentunya semuanya di sini. Saat ini kalau lagi keadaan kayak gini, semua orang mengalami kesusahan. Terus gimana? Kita menurut adik-adik sendiri nih, kita perlu berbagi atau sudahlah, yang punya kita simpan aja, kita nggak perlu bagi-bagi ke orang-orang. Gimana menurut adik-adik? Nah, tentunya adik-adik nggak punya sikap seperti itu ya, karena kita harus tetap peduli terhadap orang lain, terhadap sesama kita. Terus kalau kita sendiri kekurangan gimana dong? Nah, sekarang nanti mau cerita nih. Ceritanya ada tentang judulnya Cinta Kasih Jemaat Mula-Mula. Ada di Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Siapin Alkitabnya ya adik-adik, kita buka Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Tema dari sekolah minggu kita hari ini adalah Allah memelihara. Baik, kita buka ya. Sudah siap semuanya? Kalau sudah, kita mulai baca ya. Kita baca sama-sama. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Tetap demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Setelah kita baca, tadi siapa namanya? Barnabas, ya. Yang sebenarnya namanya Yusuf. Orang rasul-rasul disebut Barnabas. Apa artinya? Anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Nah, adik-adik, kekuatan cinta Tuhan itu lah yang bisa mendorong para rasul untuk memberitakan Injil kepada siapapun tanpa rasa takut. Meskipun banyak orang yang gak suka dengan Yesus, tapi karena dia cinta sama Tuhan Yesus, dia tetap rasul-rasul ini memberitakan Injil kepada semua orang tanpa rasa takut. Cintakan Tuhan juga dapat mengikis sekat-sekat keegoisan, supaya kita lebih peduli lagi kepada sesama. Nah, Yusuf ini, yang tadi, Yusuf yang disebut para rasul itu Barnabas, dia cinta sama Tuhan, sehingga dia menjual harta bendanya, lalu uangnya itu diletakkan di bawah kaki rasul-rasul. Nah, ketika kita berbuat kasih pun kita tidak mengharapkan imbalan dari orang lain. Gimana adik-adik dengan cara hidup jemaat mula-mula? Untuk saat ini mungkin kita tidak menerapkan sama persis seperti ini, tapi kita bisa lebih peduli dengan sesama, dengan apa yang kita punya. Meskipun kita nggak punya uang, tapi kita punya makanan, kita bisa berbagi. Kalau kita nggak punya makanan pun, kita bisa punya, kita ada doa kita punya lutut kita bisa berdoa untuk orang lain yang lebih membutuhkan dukungan doa dari kita. Nah, adik-adik, gimana? Sekarang nanti ada
ada biskuit Marie Regal ya. Ada 5 keping Marie Regal. Nah, gimana caranya kalau kita berbagi Marie Regal ini dengan 10 orang? Menurut adik-adik gimana? Apa satu orang dapat satu? Atau kita belah? Jadi satu orang dapatnya setengah, tapi semuanya dapat. Kalau saat ini kita lagi kekurangan ya, ingat, kita tidak boleh berebut. Karena kalau berbagi itu pasti semuanya cukup. Tapi kalau kita ambil semua buat diri kita, itu tidak akan pernah cukup jadinya. Semua orang jadi nggak ada orang-orang yang bisa ngerasain nilai kita, baik kita bisa dapat berbaginya kita ke orang lain itu, kasihnya Tuhan ke orang itu, dia nggak bisa ngerasain. Kalau kita menjadi serakah, kita punya tapi kita nggak mau bagi makanan ini. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik paham kan? Walaupun saat ini lagi seperti ini, walaupun kalau saat ini sudah lewat, nanti harap adik-adik juga tetap untuk memiliki kasih ya kepada sesama, kepada orang lain. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup sekolah minggu hari ini, kita berdoa ya. Kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih ya, kalau kami pada hari Minggu ini boleh belajar sekolah minggu melalui online. Dan juga Tuhan Yesus berkati agar wabah COVID ini bisa lekas berlalu ya Tuhan. Dan juga kami semua, papa mama kami bisa berkegiatan, bisa bekerja lagi. Kami juga bisa sekolah lagi, bisa kembali ke sekolah minggu juga untuk bertemu dengan teman-teman sekolah minggu. Berkati juga ya Tuhan guru-guru sekolah minggu kami, berkati juga teman-teman kami agar mereka semuanya sehat, selalu dijaga malaikat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengan ini kami juga mau belajar untuk berbagi kepada sesama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, Dedik, sebelum kita akhirin kan kita udah doa nih. Ingat ya, kita ada ayat hafalan nih. Nah, kita buka di 1 Korintus 16 ayat 14. Kita buka 1 Korintus 16. Ayat hafalannya gampang kok. Ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Oke, tadi ayat ayat hafalannya 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kita ulang ya. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, gampang kan? Adik-adik, sampai jumpa lagi ya. Nanti sampai jumpa di, mudah-mudahan udah lekas berlalu. Kita jumpa lagi di gereja sama-sama ya. Tuhan Yesus berkati.